Perkenalkan, nama saya Siti Rosida, NIM 211D10088. Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 11. Mata kuliah Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, dan mengangkat tema tentang disabilitas. Adapun pengertian penyandang disabilitas. Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya untuk jenis-jenis penyandang disabilitas. Disabilitas mental. Yang pertama, mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. 2. Mental rendah atau kapasitas intelektual atau IQ di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2, yaitu anak lamban belajar IQ antara 70 sampai 90, sedangkan yang di bawah 70 adalah anak berkebutuhan khusus. 3. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar atau achievement yang diperoleh. Adapun disabilitas fisik. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu buta total dan low vision. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, polio, dan lumpuh. Dan yang terakhir, tunaganda atau penderita cacat lebih dari 1 kecacatan, merupakan mereka yang menyandang lebih dari 1 jenis keluar biasaan. Misalnya, penyandang tunarungu dan tunadaksa sekaligus. Dan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh asas dan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya penjelasan untuk asas dan hak-hak penyandang disabilitas. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Dan asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Dan asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya hak-hak penyandang disabilitas. 1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. 4. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, hak untuk menumbuh kembangkan terutama bagi penyandang cacat anak dalam bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian ulasan video tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.